Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Ihsanuddin sehat ya. Alhamdulillah Mas Angga ya. Ini kita doain nih Pak Ihsan biar sehat juga. Iya, mudah-mudahan kita dalam kesehatan pikiran, kesehatan kolbu dan kesehatan tindakan serta ucapan kita. Amin, amin, rabbal alamin. Karena harus sinkron tuh ya. Itu semua tuh harus sinkron ya. Jadi kalau cuma sehat tubuh itu ya fisiknya bagus, tapi ternyata jiwanya nggak sehat, nah kan kacau tuh. Iya, kacau juga. Jiwa tidak sehat itu ditunjukkan oleh ucapan dan tindakan. Iya. Ucapan dan tindakan. Ucapan dan dari perilaku mata, dari perilaku. Betul. Bang Ihsanuddin, ada beberapa isu yang akan kita angkat di dialog kali ini. Yang pertama kita dari dalam negeri dulu ya. Ini kan demonstrasi 11 April kemarin di gedung DPR oleh aliansi dan juga oleh beberapa publik yang turun menuntut beberapa hal gitu ya. Ini kan kita melihat aksi-aksi ini dilakukan atau dalam lebih khusus sekarang ini mahasiswa kan berupaya menjembatani suara rakyat, suara masyarakat. Nah, seringkali suara masyarakat ini kan nggak didengar sama para pemimpin. Aksi unjuk rasa juga tuh sebenarnya bukan yang pertama. Mahasiswa itu udah sering turun gitu ya. Dikatakan mahasiswa sebagai agen perubahan. Namun Bang Ihsanuddin bagaimana ketika melihat aksi-aksi unjuk rasa ini? Apakah cukup untuk mencapai perubahan? Ataukah memang perlu ada langkah besar lain untuk mendapatkan perubahan yang hakiki? Apalagi kalau kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Presiden dalam penanganan ekonomi dan juga penanganan berbagai pihak. Ada pengamat yang mengatakan sepertinya pemerintah akan segera menyerah ini ya. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi? Langkah besarnya sederhana tuh. Konsisten aja sama janjinya. Konsisten aja sama sumpahnya. Konsistensi ini. Iya. Kalau pakai bahasa kita punya sikap kesesuaian antara ucapan sama tindakan. Iya. Jadi kalau sampai muncul misalnya berbagai kebijakan, berbagai regulasi yang kemudian memicu kesenjangan antara kebijakan dengan aspirasi masyarakat, itu kan ada problematik pada tadi pemenuhan sumpah jabatan, pemenuhan kata-kata dengan tindakan. Dalam bahasa lain, kalau menggunakan konsep Bank Dunia, ada problematik pada good corporate governance. Gitu. Iya. Nah, sementara yang disebut dengan good corporate governance itu komponennya adalah fairness, gitu ya, responsibility, accountability, and transparency. Ya, kita tanya aja, accountability itu soal amanah, itu amanahnya dijalani dengan baik apa enggak gitu. Iya. Sederhana sekali. Jadi itu sederhana tapi besar luar biasa pada situasi di mana kebenaran bisa disalahkan, kebenaran bisa dimanipulasi, keadilan bisa diperdagangkan, dalam tanda petik diperdagangkannya gitu ya. Sementara hukum bisa berpihak pada sesuatu yang dikehendaki dan tidak berpihak pada sesuatu yang tidak dikehendaki gitu. Artinya dalam masalah lain yang nggak adanya keadilan. Jadi kalau begitu kenapa mesti sumpah? Ya karena sumpahnya basisnya lah konstitusi, ya berarti penuhi aja Pancasilanya. Kalau Anda kemarin teriak Pancasila, ya Angga penuhi deh Pancasila yang Angga teriak. Angga kan bilang saya Pancasila. Gitu ya. Karena Angga teriak Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, ya Anda mestinya bicara Bhinneka Tunggal Ika kan harus jelas. Siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas, dan bagaimana mayoritas begitu toleran. Lalu kemudian sumpah jabatannya adalah menegakkan dan menjalankan konstitusi dengan seluruhnya. Kan harus begitu kalau mau begitu. Sederhana sekali kok problematiknya. Yang kedua, problematik tadi apa yang saya sebut di mana-mana sebagai stabilitas harga sebagai public service. Kalau Anda teriak-teriak Bung Karno adalah idola Anda gitu ya, sebagai role model Anda dalam pengambilan kebijakan,
penuhi aja sih ke Bung Karno dalam persoalan stabilitas harga. Betul. Bung Karno yang bilang kok kalau yang namanya stabilitas harga itu hajat hidup orang banyak gitu. Bukan Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz ngomongnya 2010-2011. Bung Karno sudah dari awal. 61. Iya. Penuhin aja tuh omongan Bung Karno soal stabilitas harga. Penuhi aja tuh omongan Bung Karno tentang 5 faktor kesejahteraan rakyat. Iya. Sederhana sekali kok. Kalau Anda memang Soekarnois gitu. Kalau memang ya. Iya, kalau memang Anda Soekarnois. Jadi jangan cuma ngeliat Soekarno hanya dalam perspektif pemikiran subjektif Anda, tapi pemikiran Soekarno yang besar dan luar biasa itu gitu ya. Anda tanggalkan seolah-olah pikiran Soekarno yang ini saya ambil, pemikiran Soekarno yang lain nggak saya ambil, bahkan saya pertentangkan, kan nggak bagus gitu. Iya. Nah ini saya pernah berdebat seru nih soal begini ketika saya diundang diskusi soal nawacita Joko Widodo di bidang hukum gitu. Saya sendirian, mereka bertiga. Sederhana saya ngomong, ya begini nih saya ngomong gini gitu. Jadi ya mereka nggak bisa jawab. Ini kita singgung stabilitas harga dengan kaitannya mempertahankan daya beli gitu ya. Bang Ihsanuddin, ini Ramadan sekarang ini. Masyarakat ini kan ya selalu gitu dihadapkan berbagai kenaikan harga barang kebutuhan. Kenaikan harga pangan, energi, apalagi sekarang ada kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Ini kan secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Ini masalah gitu, Ada satu janji dari pemerintah, bahkan mungkin antisipasi yang dilakukan ini oleh beberapa pengamat, kok antisipasinya tidak proporsional gitu. Contoh misalkan BLT minyak goreng, Rp100.000 per bulan, dengan anggaran yang sampai triliunan. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat langkah-langkah ini? Ya pengamat itu juga salah. Itu bukan tiba-tiba menyiapkan BLT-nya. Bukan tiba-tiba. BLT-nya udah ada, cuma belum diumumin. Masyarakat belum tahu struktur BLT yang dilaksanakan lewat Kemendes. 3,29 triliun dari sekian triliun gitu, ditingkatin jumlahnya. Sehingga ketika dibilang ada 100.000 per bulan tambahan, itu realisasi kebijakan yang memang sudah dialokasikan. Jadi baca dulu data gitu maksud saya. Atau yang kedua, BLT itu ajaran Bank Dunia ketika dulu di era Susilo Bambang Yudhoyono ada 2 kali kenaikan harga minyak, lalu Bank Dunia bilang kalau naikin harga minyak mereka marah-marah, kasih BLT aja. Itu kayak rumus ya, kayak rumus. Pemerintah Republik Indonesia sama Bank Dunia gitu. Jadi Bank Dunia itu yang ngajarin gitu. Tapi Bank Dunia ngajarin kayak gitu karena dulu Thomas Raffles melihat raja-raja Jawa, keluarga raja Jawa suka banget dikasih hadiah gitu. Ada filosofi sejarah nih ya. Iya, ada faktor sejarah. Jadi memang kan dalam Islam memang memberikan hadiah itu wajar, tapi harus bebas dari kepentingan. Kan kalau Anda berkunjung ke satu keluarga, dia bawalah buah tangan kan gitu kan. Nah itu ternyata menjadi sarana ampuh dan kebaikan punya terselubung di balik kebaikan itu gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari stabilitas harga yang tidak tercapai dalam kajian ini, kalau saya ngomongnya sudah berapa bulan lalu gitu ya. Bahwa situasinya sudah sampai pada posisi ultra neoliberalism. Bahkan saya sudah menyebut ultra modern slavery system gitu. Nah itu berarti orang harus lihat bahwa kenaikan harga-harga sebagai bukti berlakunya secara dahsyat hukum neoliberal. Bahwa pasar itu didikte oleh kekuatan modal gitu. Apakah modal pada barang maupun modal pada yang namanya finansial. Nah saya terkejut, ternyata kajian saya secara tidak langsung dibenarkan oleh Joseph Stiglitz ketika Joseph Stiglitz melihat perang Ukraina-Rusia dalam kajian di sebuah media bergengsi. Joseph Stiglitz adalah pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001 yang bicara tentang asymmetric information atau ketidakjujuran dalam interaksi atau dalam transaksi ekonomi gitu sebagai problematik besar gitu. Nah dia ngelihat bahwa sesungguhnya perang Ukraina-Rusia atau katakan bahkan sampai pada posisi Ukraina sendiri berlaku untuk melakukan hoax atas peperangan itu, korban perang, menunjukkan gagalnya sistem neoliberal.
Terbukti misalnya bagaimana Rusia bisa menentukan sistem pembayaran, Rusia bisa menentukan pembayaran pakai rubel, Rusia bisa meninggalkan dolar, dan yang paling menarik lagi Rusia bersama Cina meninggalkan kartu Visa dan Mastercard. Mereka pakai Union Pay gitu ya. Dan gambaran itu menunjukkan janji Cina serta Rusia pada 2017-an gitu, 2017-2018 untuk meninggalkan sistem neoliberal. Nah, kita sementara masih menjunjung tinggi sistem neoliberal ya. Ya bukan sekedar kita ketinggalan zaman, tapi dampaknya memang dahsyat karena ketika saya telusuri lagi lebih lanjut dampak dari kebijakan neoliberal di Amerika, kalau saya biasa menyebut kesenjangan rasionalisme dan kesenjangan perekonomian sudah kanker stadium 4 di Amerika, yang muncul belakangan bahkan saya dapetin angka lagi kesenjangan intelektual. Di Amerika sendiri tinggi gitu, karena problematik akses ke pendidikan yang luar biasa. Karena itu mereka di era jatuh ke Bush pernah muncul masalah, serta di era Obama soal biaya kredit terhadap para mahasiswa yang juga membebani APBN mereka. Saya baru sadar kemarin ketika saya ngebongkar-bongkar data. Oh, ada kesenjangan intelektual yang tinggi disebabkan akses ke pendidikan yang mahal. Oh, problematiknya menjadi banyak sekali warga Amerika yang tidak mengerti kebijakan luar negerinya, gitu. Jadi itu bertalian sistem neoliberal itu, dan dampak, salah satu dampaknya adalah dalam hitungan saya sejak krisis 2008 hingga kemarin krisis karena pandemi, mereka sudah mengeluarkan belasan triliun US dollar untuk memperbaiki perekonomian, tapi yang mereka perbaiki bukan perekonomian rakyat, ternyata perekonomian orang-orang di sektor keuangan. Loh, sama dengan Indonesia ketika mengeluarkan berbagai macam subsidi yang nikmati sebagian besar lebih pada orang kaya daripada orang miskin. Orang miskin terima berapa sih BLT itu gitu dibanding dengan subsidi bagi orang kaya? Ingat nggak subsidi penghapusan PPNBM? Besar. Ingat Pak penghapuskan pajak penjualan rumah gitu. Itu puluhan triliun, jangan sembarang gitu. Ingat nggak subsidi yang namanya kemarin atas biaya pembinaan solar diesel itu yang B30 yang jumlahnya tahun anggarannya itu 7,3 triliun gitu. Jadi kalau mau lihat fair begitu gitu. Itu makanya saya teringat pada konsep Adam Smith. Oh iya, Adam Smith menyebut biarlah orang miskin itu menerima sisa-sisa makan malam kita yang disebut dengan benevolent society gitu. Nah, pada konstruksi ultra neoliberal itu bukan benevolent society itu. Itu benevolent korporasi melalui negara. Jadi kesenjangan pengeluaran ini memang potensinya ya kemiskinan sama ketimpangan akan terus ya. Realitas. Kan kemarin waktu di awal di pengumuman angka September kemiskinan dianggap menurun gitu ya. Menurun sehingga mencapai 26,9 juta. Tapi kan saya adu tuh dengan angka perceraian gugat cerai yang meningkatnya luar biasa berdasarkan angka dari Mahkamah Agung karena dari peradilan kan. Dari lembaga peradilan muncul angka jumlah perceraian meningkat luar biasa gitu ya. Loh, kalau jumlah perceraian meningkat luar biasa, saya telusuri dong. Ini perceraian karena gugat cerai atau gugat cerai atau gugat talak gitu. Lebih banyak mana gugat talak atau gugat cerai? Nah, ternyata berkali-kali lipat gugat cerai kan problematik perempuan berarti. Problematik ibu-ibu itu menggugat suaminya untuk menceraikan dirinya. Apa problemnya kalau ibu kayak gitu? Ekonomi. Loh, nggak cocok dong angka kemiskinan menurun sama gugat cerai yang meningkat. Terus segera diperbaiki. Iya, kemiskinan naik katanya. Sudahlah data-data tadi begitu rendah akurasi dan aktualitasnya. Lalu kemudian juga kebijakan kayak gitu. Berapa kali kesalahan itu, Mas Angga? Bertubi-tubi. Kan data itu basis kebijakan kan? Konten kebijakan. Dan kemudian kebijakannya kayak gitu. Kebijakannya seperti yang kita bilang tadi gitu ya. Yang kita harapkan memenuhi sumpah. Ada keberpihakan. Ternyata kan tidak berpihak. Oke. Pada yang miskin. Berarti 2 kan? Sudah. Lalu dijalankan dengan semaunya dengan kehendak dirinya. Berapa kesalahan? 3 sudah Pak. Ya dampaknya begini. Makanya saya terkejut nih di balik peristiwa 11 April kemarin dengan ada yang korban karena itu
Oh, ini ada kalimat begini nih alibinya. Itu soal 3 periode kan sudah nggak ada lagi. Yang ada kan cuma tinggal bagaimana kita berupaya untuk amandemen gitu. Oke. Oh, ada yang keluar kan itu ya? bukan sesuatu yang tabu gitu. Oke. BBM naik kan hanya untuk ulang orang berpunya, Pertamax maksudnya. Kan ini jumlahnya cuma 14%. Ini enak dia jawab. Yang ketiga mereka bilang lagi, minyak goreng langka, harganya selangit, tapi tetap kekeh sumber kendaliin harga. Dan itu kan muncul memang bagaimana tadi subsidi yang Mas Angga bilang. Iya. Harga-harga naik, harga komoditas negara juga pada naik. Kok tuding mau tinggal di planet, soalnya aja tinggal di planet luar angkasa gitu. Yang terakhir, utang luar negeri naik terus. Negara kaya juga punya utang. Ini gampang sekali dipatahin loh. Argumen-argumen mereka yang kayak ini. Iya. Dan mereka terus gitu. Sampai akhirnya nyampe ke saya, ini bang bukti cacat logika katanya. Kan dahsyat ini. Pemikiran kayak gini. Sama juga seperti saya nonton ada video yang disampaikan ke saya, wawancara Luhut Panjaitan sebagai Menko Invest gitu ya, tentang utang. Lalu saya diwawancara juga oleh sebuah media tentang utang. Oke, memang menurun dari 415 miliar menjadi 413 miliar sehingga PDB-nya menjadi 34,5%. Ini bisa digugat lebih dalam kalau saya. Iya. Kita lihat struktur angkanya gitu ya, dalam mata uang apa saja, lalu kemudian kita lihat nanti ukuran PDB-nya, lalu kita lihat nanti dalam konstruksi apa yang menghasilkan dolar, bagaimana nilai tambahnya, lalu kita lihat ekspor impornya, karena memang utang harus dilihat dari ekspor impor, lalu kita lihat sekarang bagaimana strukturnya kekuatan transaksi bilateral dan multilateral, itu bisa dilihat lebih dalam. Karena dalam konstruksi KMB, dalam konstruksi ekonomi politik mereka, utang itu sebagai senjata untuk mendikte. Tadi yang saya bilang duluan, bagaimana Bank Dunia pernah memerintahkan Indonesia agar memberikan BLT dan menaikkan harga BBM. Coba, kebayang nggak? Bahasa terakhir Bank Dunia, apa coba? Dalam rangka reformasi struktural berkesinambungan, maka Anda wajib meningkatkan pendapatan. Itu karena dia bilang kerentanan fiskal. Ini kan penghinaan luar biasa. Di satu sisi dia bilang ada kerentanan fiskal, tapi di sisi lain Anda wajib melakukan reformasi struktural berkesinambungan. Padahal reformasi struktural berkesinambungan itulah yang diperintahkan oleh IMF waktu krisis 97-98, dan IMF minta maaf atas kesalahan kebijakannya. Tapi kesalahan itu diulang oleh Bank Dunia yang menggunakan istilah reformasi struktural berkesinambungan. Coba bayangin nggak? Ini produk reformasi struktural berkesinambungan loh. Perekonomian sekarang ini. Dahsyat ya, enggak coba. Ini yang disebut dengan betapa hebatnya mereka bermain diksi gitu ya. Tapi terus tidak dimengerti oleh banyak orang, sama seperti perpindahan IKN dengan menggunakan istilah transformasi struktural. Orang nggak ngerti itu apa, Pak. Kan yang jadi masalah juga ini instrumen yang ada di Indonesianya gitu. Pendikte ada, instrumennya di Indonesia ini udah seperti dicocok hidung gitu ya. Mas Angga bahasanya keren banget. Enggak, soalnya gimana? Bagaimana lagi? Mereka kompeten, mereka di level atas gitu kan? Ya begini, kalau saya ngelihatnya begini, ilmu itu akan mengarahkan tindakan Anda, iman itu akan mengarahkan pikiran Anda. Karena iman dan ilmunya begitu ya Anda wajar-wajar aja kalau diarahkan dan begitu dan pemikiran Anda diarahkan oleh keyakinan Anda. Ya keyakinan pada neolib ya sudah neoliberal. Yang menarik lagi ya, kalau saya terus terang saya ngikutin perdebatan tajam misalnya di kalangan pemikir di barat sana gitu ya. Apakah itu di Brookings Institute atau di beberapa media bergengsi mereka gitu. Salah satu yang menarik buat saya adalah gitu, para follower itu gitu ya, para penganut pemikiran barat itu ketinggalan zaman loh. Angga, saya bilang aja ketinggalan zaman loh. Di barat sana sudah terpikir sekarang bagaimana misalnya kalau situasinya betul-betul Rusia, Cina, lalu kemudian India, dan kemudian beberapa negara di kawasan Asia Selatan termasuk Asia Tenggara itu ikut dengan modal Rusia dan modal Cina dalam konstruksi ekonomi.
Wah, itu mereka ketakutan sampai mereka mau bikin kajian yang saya munculkan dalam job saya, menurutnya dominasi Barat. Itu artinya seperti yang Stiglitz bilang, banyak pihak yang sudah ingin meninggalkan sistem ekonomi neoliberal. Itu karenanya kemarin Lee Hsien Loong tergopoh-gopoh berangkat ke Singapura minggu lalu, maksud saya. Tergopoh-gopoh berangkat dan bicaranya Indo-Pasifik. Artinya ada upaya untuk menegakkan sistem di mana Barat tetap mendominasi kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Itu karenanya Imran Khan dijatuhkan lewat yang namanya voting tidak percaya. 174 suara mendukung parlemen menyampaikan mosi tidak percaya. Padahal Imran Khan tidak punya betul-betul kesalahan yang signifikan kecuali ditengarai oleh Amerika sebagai memberi jalan terbaik bagi BRI, dan itu berarti memberi jalan terbaik bagi hubungan Cina dengan yang namanya Rusia. Dan itu akan mengambil keberpihakan terhadap yang namanya Ukraina, NATO Rusia. Sementara India mengambil sikap tidak berpihak dalam konstitusi NATO terhadap Rusia di Ukraina. Kan menarik jadi kalau melihatnya kayak gini gitu loh. Jadi nggak berdasar gitu ya kalau posisinya Khan itu mengatakan bahwa pemulihan ekonomi COVID-19 itu no. Nggak itu. Itu yang digunakan Barat. Itu memang dunia Barat selalu melihat kayak gitu, sama seperti dunia Barat bilang ekonomi Cina akan ambruk, ekonomi Cina akan ambruk, ekonomi Cina akan ambruk. Cina bersalah dalam persoalan COVID-19. Cina tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa Cina bersalah soal COVID-19. Executive ordernya Joe Biden juga tidak pernah mengungkap secara benar siapa sesungguhnya yang menebarkan COVID-19. Coba gimana coba? Sementara saya punya dokumen 22 November tahun 60 bagaimana mereka melakukan geoengineering, climate control dan weather control. Coba. Kan asik kan pertarungan pemikirannya. Selagi-lagi maaf betul. Betapa tertinggalnya kalangan kaum neoliberal di Indonesia itu. Ketinggalan banget gitu. Dari pertarungan itu gitu. Saya kemarin ikut satu diskusi gitu ya. Saya kira saya ketemu dengan teman-teman kritis lah, akademisi kritis, kelompok-kelompok aktivis kritis gitu ya. Ini saya sampaikan secara terbuka. Dan saya pikir tadinya ada yang mau melihat ke depan Indonesia kayak apa gitu. Karena pertemuan Andika sebagai panglima dengan yang namanya Lanyala mentality gitu. Yang terjadi kan cuma sekedar akhirnya polisi dan tentara tidak represif gitu melakukan tindakan menghadapi 11 April. Ini bukan soal itu, bukan cuma sekedar represif atau tidak represifnya. Tapi bagaimana kita masuk ke dalam sebuah kancah pertarungan internasional atau regional di mana Indonesia tidak menjadi kurban sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka, berdaulat gitu. Ini kan makin tidak jelas kemana kancah pergeseran dunia internasional dengan makin kuatnya posisi tawar Rusia, Cina, dan beberapa negara yang memang sudah tidak ingin lagi berpihak ke dalam posisi Barat. Gitu. Tepatnya kepada posisi NATO gitu. Kan, terus Indonesia ngapain? Lalu mereka bilang, iya nanti G20 Putin jangan datang. Bukan itu masalahnya. Aduh, ini gimana tuh? Itu ada ngerekam tuh enggak tuh? Enggak, saya diajak dialog dengan siapa aja oke. Ayo dialog sama saya jadi gitu. Tapi tadi dengan data dan referensi yang cukup. Jadi jangan ngomong cuma berdasarkan subjektivitas gitu. Kayak tadi misalnya mereka membalas situasi demo dengan 6 alasan kayak gitu. Loh, kalau soal utang sudahlah, saya sudah bicara sejak saya anggota dewan, bahkan saya ajak menteri untuk melakukan merestrukturisasi, menunda, menghentikan, itu sejak saya anggota dewan. Dan saya sebut peristiwa KMB adalah peristiwa pintu masuk di mana Indonesia dijajah kembali. Itu kan, waduh, kajiannya gimana sih orang-orang itu. Dan tidak melihat bahwa namanya prinsip ekonomi moneter mereka. Kok ada prinsip ekonomi moneter yang menjajah? Kan mereka nggak lihat itu. Sementara saya melihat sejak awal. Telusuri lah pemikiran-pemikiran sini di dunia maya. Saya bergeser nggak dari cara berpikir saya kayak gitu. Silahkan deh. Ada seorang teman menelusuri, bukan seorang teman sih, beberapa. Menelusuri sampai seberapa jauh apakah pemikiran-pemikiran saya sejak saya di Dewan dulu gitu ya, sebelum krisis 97-98, hingga hari ini bergeser apa enggak? Enggak tuh. Gitu. Saya tetap melihat betapa pentingnya
menjalankan amanah konstitusi tentang pembebasan terhadap ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Dan itu merupakan aplikasi dari 4 alinea tadi. Yang jiwa dan semangatnya sesungguhnya ada di alinea 3 dan alinea 4. Setelah kita mengetahui warnanya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu yang mestinya kita panggil. Jadi dalam bentuk apapun kita tidak bisa juga menjajah bangsa kita sendiri. Nggak mungkin. Orang di muka bumi kok harus dihapuskan. Berarti kan juga termasuk di muka bumi Indonesia. Dan itu bukan soal siapa pelakunya. Tergantung juga soal sistemnya. Itulah pendekatan saya 2, pendekatan sistem dan pendekatan pelaku. Gitu. Sebaik-baiknya sistem, kalau memang sistemnya kerjanya menyimpang, kalau memang kerja sistemnya munafik, kalau kerja sistemnya memang mufsidin, kalau memang kerja sistemnya adalah mutafifin dan mukazibin, ya nggak bakal bagus juga. Al-Quran kurang agung kayak gimana, Al-Quran kurang sempurna kayak apa gitu. Dia sudah sangat sempurna, dia sudah sangat agung gitu. Dia sudah kimat wa fusilat gitu, sudah sampai kayak gitu. Bang Ihsanuddin tadi nyinggung al-mutafifin ya. Al-mutafifin ini para penipu dan para pembuat makar lah bisa dikatakan juga begitu gitu ya, yang merekayasa segala hal. Kaitannya dengan disabilitas. Di Indonesia menjadi bagian dari disabilitas internasional. Ketika melihat sekarang kawasan Eropa mengalami itu, ketegangan meningkat. Kaitannya juga dengan bagaimana hegemoni dan bagaimana perencanaan kekuatan tadi. IMF gitu ya, salah satu tangan dari kekuatan yang ada lebih besar di belakangnya itu gitu ya. Ini kan bicara mental neolib yang ditanamkan juga sebenarnya di negara itu. Nah, bicara mental ini kan kekuatan Islam itu harusnya lebih besar dan harus bisa menghadang itu semua. Bagaimana melawan kekuatan ini, Bang Ihsanuddin? Pertanyaan Angga menarik sekali. Karena dalam ceramah saya di beberapa masjid gitu ya, selama Ramadan ini, di 10 hari pertama untuk masjid, saya menarik relasi Al-Baqarah 183, 185 dengan Al-Imran 189 sampai dengan 194. Lalu saya tarik lagi dengan Al-Qadr dan Ad-Duhan, gitu. Lailatul Mubarakatin gitu ya. Ramadan itu kan Syahrul Syahid ya. Iya, oke. Kalau dia adalah bintang untuk berjihad, bulan untuk berjihad, maka jihad yang bangkit itulah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri kan. Makanya disebut sebagai bulan pengendalian, bulan menahan diri. Tapi kalau ditarik secara sosial, jadi unit analisisnya bukan individu, unit analisisnya bukan keluarga, tapi unit analisisnya komunitas atau sosial. Maka yang disebut dengan bulan berjihad, bulan Syahid gitu ya, Syahrul Jihad tadi gitu. Maka kata kuncinya adalah terletak dari 185 Syahrul Ramadan al-Ladzi unzila fihil Quran hudalina wa bayinat minal huda wal furqan. Lalu ketemu tadi seperti saya bilang inna fi khalqis samawati adalah fil laili wan nahari la ayatil ulil albab gitu ya. Nah, ketika diterjemahkan ulul albab itu kan wa yazakkaruna wa yatafakkarun. Ada 2. Nah, ketika sampai pada mereka yang berzikir dan mereka wa yatafakkarun dan mereka berpikir, itu sesungguhnya great reset. Jadi great reset pada individu, great reset pada keluarga, great reset pada komunitas, great reset pada sosial, great reset pada negara. Apa yang di great reset? Bersihkan gitu ya, memori dan prosesor Anda dari virus dan dari segala kekotoran serta ketidakstrukturan. Sama seperti Angga punya handphone, Mas Angga punya handphone, maka atau punya laptop, maka kan suka melakukan restrukturisasi memori kan, supaya rapi dia. Dibersihkan juga memorinya, dibersihkan juga prosesornya dari virus, sehingga efektif bekerja, efisien baterainya, itu kan ya. Nah, begitulah bulan Ramadan. Dia great reset dia. Dia great reset atas memori kita, daya ingat kita gitu ya. Dan great reset kita atas prosesor kita, atas pikiran kita. Dengan apa kita kemudian memuatnya kembali? Tadi dengan 185, tadi dengan Al-Imran 189, 194.
Rubah nama halak tahazya batila subhanaka fakina ajabannar. Itu dari saja. Oh iya, memang ada negatif, tapi kita perlu kita bersihin dari kolbu kita. Kita bersihin dari pikiran kita, bersihin dari tindakan kita. Kenapa mesti tiga-tiganya? Karena panggilannya ya ayyuhal jamanu. Nah di Yunus ayat 6, la'alakum tatakun, itulah yang sesungguhnya mendapatkan rahmat dengan menjalankan tadi. Membersihkan kolbu, gitu ya, dari berbagai kotoran, lalu kemudian memasukkan Al-Quran, membersihkan pikiran dari berbagai virus yang tidak struktur, lalu dimasukkan Al-Quran, lalu kemudian mewujudkan dengan tindakan, gitu. Iya. Ketemu deh, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ketemu deh dapat Lailatul Mubarakatin. Jadi untuk menjawab seperti tadi gitu, supaya bisa menghadapi mutafifin, bisa menghadapi mukadzibin, hanya dengan itu. Hanya dengan modal bagaimana membersihkan wayatafakkaruna gitu ya. Dan kemudian bagaimana kemudian berzikirnya. Jadi istilah saya kalau mengambil Al Imran itu, memori dan prosesor dalam tubuh kita ini, dalam jiwa kita ini kita bersihin. Jadi itu makanya setelah berhasil dibersihkan kita menjadi pemenang gitu. Iya. Tazkiyatun. Jadi sesungguhnya tiap tahun kita dikasih kesempatan untuk bukan cuma sekedar melakukan pembersihan dan penstrukturan kembali, restructuring gitu ya, cleansing and restructuring atas our mind, our heart, and our attitude gitu. Jadi satu pembersihan atas kolbu, atas pikiran, atas tindakan, lalu kita akan mendapatkan kemenangan, yang salah satu wujud kemenangan tadi adalah kita mendapatkan yang namanya rasa lapang, rasa lega, dan karena mendapat Lailatul Mubarakatin, ya dengan begitu kita dapat yang namanya tadi nafsu mutmainnah gitu. Ya, jadi tiap tahun tuh kita diminta dibersihkan kayak gitu intinya. Nah, sekarang apakah umat Islam Indonesia begitu? Gitu pertanyaannya dari apa yang Mas Angga bilang. Iya. Ya tanya, berapa banyak orang Islam yang bisa baca Quran? Iya. Itu pertanyaannya. Saya diingetin teman katanya, yang bisa baca Quran sedikit sekali bang katanya. Presentasinya belum masih mentadaburi sedikit. loh. Iya. Belum melakukan yang namanya mengambil pelajaran ibroh gitu ya. Iya. Mentadaburi, melakukan ikro. Ikro itu bukan sekedar baca loh. Jadi lebih dalam lagi gitu. Nah setelah itu kita tanya lagi, berapa banyak yang sholatnya dipahami dengan baik gitu. Jadi setelah kan tadi kalau pakai Yunus adalah mereka yang bukan sekedar menjalankan sholat dan zakat, tapi yang memang mereka menjalankan memahami Al-Quran, menjalankan ajaran Al-Quran, dan mereka yang sesungguhnya yang memperoleh sikap ketakwaan yang berhubungan dengan ulil albab. Jadi ulil albab dalam 189 itu sampai dengan 191 sesungguhnya adalah orang-orang yang dalam posisi menegakkan ketakwaan ke dalam dirinya melalui tadi penjernihan, pembersihan, penstrukturan kembali atas kolbu, pikiran dan tindakan. Begitu melihatnya Angga kalau saya baca. Ini kebetulan saya sampaikan di beberapa masjid ya, tidak satu masjid. Bahkan adalah salah satu masjid besar di kawasan Tebet, saya ngomongnya kayak gitu melihatnya. Nah, Bang Ihsanuddin, inilah yang saya temukan dari ayat ke ayat. Kalau relasinya begini, kenapa hadisnya Maun kaum Ramadan imanan wa tihsaban ghufira lahu ma taqabbala min dzambik, itu ketemu dengan yang namanya ketakwaan menurut yang namanya Yunus jatuhnya begini, kalau menurut yang namanya Al Imran larinya begini, ketemunya dengan Al-Qadar begini, ketemunya dengan Ad-Duhan ini gitu Angga. Menariknya Bang Ihsanuddin ya, apa yang dijelaskan barusan, saya jadi ingat salah satu pembicaraan saya dengan salah satu ulama. Jadi ketika menceritakan kitab Ihya Ulumuddin, itu latar belakangnya kenapa Al-Ghazali menulis itu ketika umat begitu tidak peduli dengan ajaran Islam, lalu ketika ada ajakan panggilan untuk berjihad, panggilan untuk beramal soleh, itu mereka acuh tak acuh. Akhirnya Al-Ghazali membuat salah satu kitab yang tulisannya sebenarnya hanya kembali mensucikan diri. Dan ternyata dari kitab itu muncul ajaran-ajaran yang sampai ajaran itu ke Salahuddin Al-Ayyubi.
Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu diajari hanya mengenai pensucian diri, membersihkan jiwa gitu ya, agar kembali kepada Allah. Itu musuh siapapun bisa dihadapi oleh Salahuddin. Saya jadi ingat itu gitu. Iya. Itu dijelaskan oleh Al Imran juga. Padahal Al-Ghazali nggak ngajarin perang, cuman ngajarin tazkiyatun nafs gitu ya. Jadi cara kan Ihya Ulumuddin atau Al-Ghazali memang analisisnya, tulisan-tulisannya itu kan ke dalam kajian akademik disebut dengan inward looking. Jadi Al-Ghazali sesungguhnya mengajak dalam Ihya Ulumuddinnya gitu ya, ilmu tentang kehidupan gitu ya, ilmu agama tentang kehidupan kan Ihya Ulumuddin. Ihya adalah hidup, Ulumuddin adalah ajaran keilmuan, ajaran kehidupan, ajaran pendidikan kehidupan tentang kehidupan gitu, pendidikan keilmuan tentang kehidupan. Itu memang metodologinya inward looking. Dia tidak menggunakan metodologi outward looking. Outward looking cuma sekadar refleksi, tapi dia kemudian memperbaiki ke dalam gitu. Jadi dalam bahasa yang lain, Ihya Ulumuddin mengajak amar ma'ruf. Nah, metode amar ma'rufnya sebelum melakukan tindakan amar ma'ruf itu sucikan dulu diri sendiri gitu. Bersihkan dulu. Nah, salah satu bentuk pensuciannya seperti yang saya dapatkan pada Al Imran 189, 190, 91, 9 dan seterusnya sampai 94. Robana maqtoha hajabatila subhanaka faqina azabannar. Bahkan sampai Robana fa'alana jubana wisrofana kampina. Terus dan seterusnya gitu ya. Sampai kalau kita ambil ceritanya sampai la tuhlikul mi'at, maka sesungguhnya bagi mereka yang memang betul-betul menjalankan pensucian diri, dalam bahasa saya melakukan great reset. Saya menggunakan istilah Yahudi gitu ya. Nanti saya rujuk kembali ke dalam cara berpikir betapa pertarungan pemikiran di sana itu tajam dan dalam gitu ya. Sebagai bukti bahwa mereka memang pertarungan berpikirnya luar biasa dibanding dengan umat Islam mayoritas di Indonesia yang sudah punya Al-Quran tapi kemudian posisinya begini gitu ya. Nah, kalau kita ngambil begitu modelnya, maka sesungguhnya tiap tahapan dalam Ramadan harusnya meningkatkan kualitas keimanan, kualitas itu berarti kualitas keyakinan, kualitas kolbu kita makin jernih, kualitas pikiran kita makin jernih, dan makin tajam cara berpikirnya dan makin baik gitu ya, Bos. Dan tindakan kita makin kemudian menyantuni semua pihak, karena rumusnya rumus kecintaan satu sama lain. Jadi Ramadan itu adalah rumus kecintaan terhadap sesama innal mu'minina ikhwan gitu ya. Jadi bukan sekedar ukhuwah Islamiyah, tapi istilah saya sudah sampai pada ukhuwah imaniyah. Sampai pada istilah ukhuwah imaniyah ini yang wujud dasarnya adalah kita tidak boleh membiarkan saudara kita menjadi demikian rupa terlunta-lunta dalam menjalani kehidupan. Tidak boleh terhina istilah saya. Tidak boleh dia mengidap keterhinaan. Dia tidak boleh mengidap ketertindasan. Nah, gitu kalau pakai bahasa konstitusinya. Ambilnya begitu. Nah, dari sana sesungguhnya pembelajarannya menjadi penting untuk melihat hari ini dan akan datang. Modalnya adalah tadi, karena kita sudah berhasil membersihkan kolbu dan pikiran kita serta tindakan kita, sehingga kita tahu langkah ke depan kita mesti ngapain. Kan banyak orang yang bisa melihat ke depan gitu ya, bukan dalam rangka dia sebagai peramal, bukan. Kalau statistik saja bisa bikin proyeksi gitu ya, kalau keuangan saja bisa bikin proyeksi gitu ya. Seorang beriman yang baik, iman bukan cuma sekedar beriman dalam bahasa yang umum ya, Mas Angga ya. Ya, iman dalam apa yang saya sebut tadi, dalam makna yang begitu dalam gitu, luar biasa gitu. Dalam tingkat kejernihan yang tinggi, dalam tingkat restrukturisasi yang tinggi, dalam tingkat kesucian yang tinggi, dalam posisi kemampuan melakukan tindakan-tindakan yang luhur kalau pakai konstitusi, dia mampu melihat proyeksi ke depan. Sama seperti saya disebut sebagai kenapa proyeksi perekonomian Anda relatif tepat. Saya senyum, saya nggak punya kepentingan melihatnya, jadi enak aja saya melihatnya gitu. Nah, dengan begitu kalau kita ambil sekarang bagaimana situasi di barat sana, saya misalnya mengikuti perdebatan pemikiran di Inggris dan di Israel. Bagaimana perdebatan di London tentang situasi sekarang, lalu kemudian London dengan serta-merta menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, Israel ikut,
Tapi ada kelompok kajian lain yang menyatakan, hati-hati. Ini pertarungannya bisa memicu makin cepatnya datangnya satu Imam Mahdi. Loh, munculnya sampai seperti itu enggak? Iya. Sampai seperti itu, dan itu menarik. Misalnya ketika saya baca kajiannya Yuval Noah Hariri, seorang yang lahir pada tahun 72 gitu ya, salah satu sejarawan Israel, belajar di Oxford University. Dia menulis tentang sejarah manusia dan kemudian bagaimana manusia masa depan, Homo sapiens dan Homo deus gitu ya. Buku keduanya adalah Homo deus, dan itu sangat populer dan menjadi pedoman bagi kalangan kritis di Israel. Saya ulang, menjadi salah satu benchmark tipe untuk sejarawan untuk kritis terhadap kebijakan Israel garis keras gitu ya. Dan ternyata bisa dilihat, dia mengakuin ini hati-hati katanya. Kalau kayak begini nih, kita sudah berlaku menghabiskan orang miskin dan kemudian memberikan ketahanan dan kekuatan pada orang kaya. Itu menarik itu kajian itu, dan itu muncul gitu dari situasi yang berkembang, baik yang namanya COVID, baik yang namanya nanti maupun Rusia dan Ukraina, sampai kayak gitu. Saya tanya sama Angga, hal begitu terdengar nggak di Indonesia? Enggak. Enggak, Bang Sanudin. Maksud terdengar karena suaranya mana gitu kan. Enggak, artinya kalau saya melakukan, saya terus terang, kalau saya menyampaikan itu lewat rasil, lalu saya kebetulan selama saya di beberapa masjid, saya ketemu juga dengan pendengar rasil, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapat berkah dan rahmatnya selama bulan Ramadan gitu. Saya ketemu di beberapa masjid gitu ya. Saya pendengar rasil tiap Selasa loh katanya. Saya bilang alhamdulillah, terima kasih. Nah sekarang kalau kita lihat kayak gitu, kita harus balik dong di Indonesia kayak apa. Dalam konstruksi misalnya kita sedang saum, karena saum kita dalam rangka bukan cuma sekedar tadi melakukan satu upaya menahan diri, upaya mengenal diri sendiri, dan ternyata proses upaya mengenal diri sendiri, menahan diri, membakar segala kesalahan, ternyata memang dia proses purifikasi. Purifikasi atas kolbu, atas ucapan, atas tindakan. Dan itu tiga-tiganya harus dilakukan, bukan satu. Makanya lakum tatakun diterjemahkan kepada Yunus dengan model begitu. Nggak bisa Anda melakukan lakum tatakun kalau cuma sekedar taum katanya. Betul. Anda mesti baca Quran, Anda mesti salat, Anda mesti zakat, Anda mesti melakukan kebaikan. Nggak bisa cuma seperti itu. Naik lagi ke Al Imran gitu. Dilakukan. Kenapa mesti baca Al-Quran? Kenapa mesti kemudian masukkan? Karena memang mesti melakukan tadi. Iya, betul. Wa yazakkaruna wa yatafakkarun gitu. Berzikir dan bertafakur. Nah, untuk bisa sampai kayak gitu gimana lakukannya? Ya tadi jangan tinggalkan sholat malam supaya dapat Lailatul Qadar. Dan itu bukan Lailatul Qadarnya bukan cuma malam-malam ganjil, tapi juga malam genap. Baik, Bang Ihsanuddin, ini waduh kita sudah dikasih kode ini. Maaf Angga. Udah dikasih kode waktu ini. Tapi singkatnya Bang Ihsanuddin, sebagai penutup, ini kan akhirnya pertentangan pemikiran dan juga pertentangan ide itu kan terus terjadi gitu. Adam Smith dengan tujuan utama ekonominya adalah pemuasan jiwa dan batin tanpa ada rohani sama sekali. Mentalnya akhirnya terbentuk. Dan sekarang kita harus menghadapi itu. Bentengnya itu di mana yang paling utama tuh buat kita. Kalau kita kaitkan ke ekonomi Islam atau ekonomi syariah atau ekonomi yang berbasis Al-Quran. Singkat aja. Oke. Tinggalkan riba. Itu. Tinggalkan riba. Kalau Anda masih punya sekarang motor Anda masih dalam posisi riba, ya sudahlah, jual apa yang punya, selesaikan riba itu. Karena tidak akan turun itu penjernihan, tidak akan turun itu pemurnian, tidak akan turun yang namanya. Nggak bisa, karena Al-Baqarah 275, 279 itu jelas sekali tentang riba. Jelas sekali. Tinggalkan riba. Allah dan Rasulmu yang akan memerangimu. Gitu. Itu yang mesti kita lakukan. Tinggalkan total riba. Apakah itu motor, apakah itu mobil, apakah itu rumah, ataukah itu yang lain, tinggalkan sedapat mungkin. Wah, ini saya nggak bisa begini. No, Anda mesti ragu. Saya ketemu Angga, salah satu pengusaha yang ragu karena asetnya di bank dan dia mesti punya riba. Saya bilang, dari Anda pada punya hutang lebih bagus aset itu dijual. Bekerjalah dengan
dengan apa adanya gitu. Enggak, saya tadi bekerjalah dengan apa adanya, tapi berusaha untuk sebaik-baiknya, sehingga wawajadaka a'ilam fa'akna. Wawajadaka a'ilam fa'akna. Sehingga memang tidakkah engkau mendapatkan dirimu dalam kekurangan dan aku yang memberi kecukupan. Iya, itu. Ya apalagi pakai alin sirok. Kelihatan bener gitu. Jadi jangan takut menghadapi. Ini kan soal keimanan akhirnya, balik-baliknya. Baik, Bang Ihsanuddin. Ini kalau saya ngomongin kayak gitu, memang ceramah saya agak panjang. Iya, mohon maaf ini. Tukar pikiran saya agak panjang. Mepet waktu kita ya, luar biasa. Terima kasih Anda. Luar biasa. Tadinya juga. Maaf kalau saya salah, karena saya sedang berbagi kericauan pemikiran saya gitu ya. Dan kalau orang sekarang sibuk tetap pada tahta gitu ya, berburu tahta hanya untuk harta. Allah juga yang menyatakan dalam Al-Quran, jangan engkau terkesima, tergiur dan iri hati, bahasa sederhananya gitu ya, dengan kelebihan harta dan anak-anak pada mereka. Anak-anak itu jangan bukan dianggap anak-anak sebagai keturunan dalam pengertian genealogis, maksudnya pengikut gitu. Betul. Jadi jangan kita silau dengan, wih banyak sekali pengikutnya, wih banyak sekali hartanya, artinya banyak banget uangnya. Iya, dia banyak duitnya udah, dia pengikutnya banyak, kita nggak bisa apa-apa, orang dia banyak duitnya, banyak pengikutnya. No. Nggak boleh kita pun sikap kayak gitu. Siap Bang Ihsanuddin. Demikian enggak, salah menjadi tanggung jawab saya, dan tentu saja saya mohon maaf kepada siapapun gitu ya, dan memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau benar karena memang karena kehendak Allah semata. Amin. Luar biasa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.